Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau Muhammad khawatir musuh fihim di tengah-tengah mereka para sahabat, fa aqamta lahumus sholat, lalu engkau mendirikan bersama mereka sholat khauf, fal takum ta'ifatun, maka hendaklah berdiri segolongan minhum dari mereka ma'aka bersama engkau, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka membawa senjata-senjata mereka, fa idza sajadu falyakunu min waraihim, dan lalu apabila mereka sujud, ya, falyakunu, maka hendaklah golongan itu yang berada, golongan lain yang berada di belakang mereka, dari mereka kalian, belakang kalian, untuk menjaga itu. Mereka bersujud, maka hendaklah golongan yang lain yang berada di belakang kalian yang untuk menjaga itu, wal ta'ti ta'ifatun, dan hendaknya datang segolongan ukhra yang lain, lam yusollu, yang belum sholat, fal yusollu, hendaklah mereka sholat ma'aka bersama engkau, wal yahudu hidrakum, dan hendaklah mereka membawa kewaspadaan, wa aslihatahum, dan senjata-senjata mereka. Wadalladzina kafaru, berharap orang-orang yang kafir, lau taghfulu, sekiranya kalian terlengah karena mengerjakan sholat, an aslihatikum, dari senjata kalian, wa amtiatikum, dan harta benda kalian, fayamiluna, maka mereka akan menyerang alaikum, atas kalian, mailatan wahidah, dengan serangan satu sekaligus. Wala junaha alaikum, dan tidaklah dosa bagi kalian, ingkana bikum, ya, jika telah terjadi terhadap kalian ada kesulitan, min matorin, dari berupa hujan, au kuntum mardo, atau kalian dalam keadaan sakit, antadhu'u aslihatakum, untuk kalian letakkan senjata kalian, tidak membawanya saat sholat khauf, ya, wa khudhu hidrakum, dan kalian ambillah kewaspadaan kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda lil kafirina, menyediakan bagi orang kafir, adzaban muhina, siksaan yang menghinakan. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka sendiri salat besertamu, ya, dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, ya, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin kamu lengah, ya, agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Di sini Abu Hurairah menjelaskan bahwa suatu saat kaum mukminin mendirikan sholat zuhur bersama Rasulullah di Asfan. Saat bersamaan kaum musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Walid menyerbu secara tiba-tiba dari arah kiblat. Kaum musyrikin berkata, mereka dalam keadaan lengah, sebentar lagi akan datang waktu asar yang lebih mereka cintai daripada nenek moyang mereka sendiri. Lalu Jibril datang antara waktu setelah sholat zuhur dan sebelum sholat asar untuk menyampaikan ayat ini. Dan apabila engkau Muhammad di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan seterusnya. Faiza qadaytumus shalah, lalu apabila kalian telah menyelesaikan sholat khauf, maksudnya
Fadkurullah, ingatlah, sebutlah Allah, berzikir kalian qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum dan berbaring. Fa idza maknantum, dan apabila kalian telah tenang merasa aman, fa aqimus shalah, maka kalian laksanakanlah sholat dengan cara yang aslinya, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat kanat alal mu'minin bagi orang beriman itu adalah kitaban mawquta, suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, waktu duduk, berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat ya sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, maka janganlah kalian lemah di dalam mencari ibtigha'il qaum, mencari atau melawan musuh. In takunu ta'lamuna, in takunu, jika kalian menjadi ta'lamuna, ya, menderita sakit atau terluka, fa innahum, maka sungguh mereka ya'lamuna, mereka juga merasa sakit juga, kama ta'lamun, sebagaimana kalian menderita sakit. Wa tarjuna minallah, dan kalian dapat berharap kepada dari Allah, ma la yarjun, apa yang tidak dapat mereka harapkan. Wa kanallahu aliman hakimah, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah bahwa mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Ya, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan ilaika kepada kamu Muhammad al-kitab, kitab yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran, litahkuma, agar engkau mengadili bainan nas, di antara manusia, bima arakallah, dengan apa yang Allah telah ajarkan kepada kamu. Wala takun lil khainina khosima, wala takun, dan jangan kalian menjadi lil khainina, ya, bagi orang-orang yang berkhianat, atau jadi pembela, khosima, jadi membela orang yang berkhianat, khosima, dan menjadi penentang bagi orang yang tidak bersalah, khosima, penentang, ya. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad, membawa kebenaran, ya, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang, ya, orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat, ya. Karena membela orang yang berkhianat. Jadi ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan tu'mah. Ya. Jadi Qatadah bin Nu'man berkata, suatu hari Rifa'ah bin Zaid, pamanku, membeli beberapa karung terigu yang kemudian disimpan di gudang miliknya. Gudang itu juga sebagai tempat penyimpanan peralatan perang. Di suatu malam gudang itu dibongkar, ya, dan seluruh isi dicuri. Kaum muslimin pun mengadakan penyelidikan atas pencurian itu. Beberapa orang menjelaskan bahwa pada malam kejadian Bani Ubayrik mengadakan pesta dengan memasak tepung terigu yang lezat. Namun Bani Ubayrik mengelak tuduhan itu dan berkata, demi Allah, sesungguhnya pelakunya adalah Labid bin Sahal. Padahal Labid masyhur sebagai seorang muslim yang jujur dan taat kepada Allah. Terjadilah pertikaian antara Labid dan Bani Ubayrik. Kemudian aku menghadap Rasulullah
dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah bersabda, aku akan mengadakan penelitian terlebih dahulu, mengetahui niat Rasul. Bani Ubairik menghadap dan menghasut beliau, hai Rasulullah, sesungguhnya Qatadah dan pamannya Rifa'ah telah menuduh seseorang berakhlak baik di antara kami sebagai pencuri. Saat Qatadah menghadap kembali, jadi saat Qatadah menghadap kembali, Rasul bersabda, kau telah membunuh seseorang berakhlak baik dari Bani Ubairik sebagai pencuri. Ya, kau telah menuduh seseorang berakhlak baik dari Bani Ubairik sebagai pencuri. Atas ucapan beliau itu, maka turunlah ayat ini. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu, Muhammad, pembawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ya. Eling-eling selawase.